Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wa khatimah sabaq nasiril haqqi bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Ibu Dr. Siti Maleha Dewi Esos MSI SIKAR. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini MC MSI, serta Wakil Dekan 2 Ibu Hajah Farida MSI, dan seluruh Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang insya Allah dirahmati oleh Allah, serta hadirin hadirat yang sekarang ini sedang menyimak melalui link YouTube Fakultas Dakwah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta motivasi sehingga pada kesempatan siang kali ini kita bisa berkumpul, bisa mengikuti kegiatan yang insya Allah barokah, yaitu kegiatan teladan ataupun telaah Ramadan yang diadakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam YAIN Kudus. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita aturkan kehadirat junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk beliau yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah, saya di sini Hasan Bastomi selaku moderator ingin menyampaikan informasi bahwa selama bulan Ramadan ini insya Allah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam YAIN Kudus akan melaksanakan kegiatan teladan atau telaah Ramadan, yang mana telaah Ramadan ini nanti akan diisi dengan kajian spesial tentang tafsir ayat-ayat Shaum min surat Al-Baqarah karya Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Sakhof, yang mana akan disampaikan oleh Romo Kiai guru kita Haji Ahmad Sofi Muhyiddin LC MSI. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu. Pripun kabari Yai? Alhamdulillah baik ini. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan ataupun telaah Ramadan ataupun teladan pada kesempatan pagi kali ini, marilah kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja tanpa berpanjang kalam, saya persilahkan kepada Kiai Haji Ahmad Sofi Muhyiddin LC MSI untuk menyampaikan kajiannya pada kesempatan pagi kali ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan iman, kekuatan dohiron wa batinan, sehingga kita masih diberi kesempatan berkumpul untuk melakukan kebaikan, untuk berbuat jahat dan tolakul ilmi bersama-sama. Oleh sebab itu, monggo kita syukuri bersama-sama kenikmatan yang besar ini biqauli tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam
semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita dereli menggah sunnah, imma sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, atau sunnah takriyah. Nabi yang kita harapkan syafaatnya min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad bakhilati atribni ya Rasulullah. Masyaallah hadirin semua rahimakumullah. Jadi ini pada kesempatan kali ini intinya kita, kalau kata Pak Wisnu, kita melakukan sama-sama telaah Ramadan. Telaah Ramadan di sini apa? Pokoknya ditelaah. Nah, pada kesempatan kali ini kita mungkin akan menelaah beberapa ayat puasa yang ada dalam surat Al-Baqarah, karena kesempatan kita hanya 3 kali, 1 bulan selama hari Rabu. Jadi nanti kita akan mengkaji, kita paskan 3 kali itu supaya semua ayat-ayat puasa yang ada dalam surat Al-Baqarah bisa kita telaah bersama-sama. Dan dalam surat Al-Baqarah ini yang akan kita telaah, kita mulai pada ayat 183 sampai 187. Berarti ada berapa ayat? Ada sekitar 4 ayat. Mungkin nanti bisa hari ini 2, besok 1, besok 1, besoknya lagi 1. Seperti itu. Dan kenapa hari ini 2? Karena pembukaan itu biasanya masih fresh. Nah, kira wis tengah-tengah iki lemes. Apa wae iki nek pembukaan niku pasti semangat. Tengah-tengah lemes rampunge, Mak. Mak beles kita malah yang langsung. Apa ya? Ya semuanya. Sampai dulu ngerti apa. Nah, konsepnya nanti pertama saya bacakan ayat, saya bacakan maknanya, baru setelah itu kita jelaskan bersama-sama, terakhir ada diskusi, gitu ya. Oke, meningkat waktu, saya bacakan ayat 2 ayat pertama yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas ayat ini, mari kita wasilah doa, wasilah Al-Fatihah kepada guru-guru kita. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi menjelang siang ini mendapatkan barokah dari para masyayikh. Amin Allahumma amin. Littiko imadatillah wa syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa dunyatihi wa turubatihi wa ahli baitihi kiram wa ila hadrati sultanil awliya Sayyidina Syekh Nurani wa Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa tasallahu syirul aziz wa ila hadrati Sayyidina Imam Muhammad Bahaidin Aksabati Juma ila hadrati Sayyidina Imam Abi Hasan Asyaduli Sayyidina Muhammad bin Al-Alawi Cuma ila hadrati Sayyidina Syekh Abdullah bin Salim Al-Habib bin Abdul Rahman Al-Abbas wa Syekh bin Abdullah bin Rasul ila hadratil Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad wa ila hadratil Abu Bakar Syekh Al-Qudsi wa usulihim wa qulubihim. Cuma tawassalu wa tabarruku ila Sayyidina Murabbi Ruhina Syekh Muhammad Sambas wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Banten wa ila hadrati Syekh Ahmad Muhammad wa ila hadrati Syekh Ahmad Khalil Juraimi wa ila hadrati Syekh Muhammad Abdul Tahmid Peterongan Joso wa ila hadrati Simbah Kiai Muhammad Usman Ali Saki Jati Purwo wa ila hadrati Simbah Kiai Muhammad Sunaji Hasbullah Kebumen. Cuma ila hadrati Simbah Kiai Abdul Fakih Langitan ila hadrati Simbah Kiai Mas Bukit Fakih wa ila hadrati Simbah Kiai Mas Bukit Fakih Habib Umar bin Salim bin Hafiz Syekh Yusuf Syekh Jabar Syekh Muhammad Fadil Jilani Syekh Muhammad Najmuddin Al-Qudsi. Cuma ila hadrati man bana hadhil qaryah khususan ila hadrati Simbah Surya Kusumo wa ila hadrati Simbah Pajajaran. Allahumma ya Allah bi barakati hadhil istiqomah ij'alhum wa ij'alna min ahlil khair wa min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nusannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa midana bi asrarihi wa akhlaqihi wa anwarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Kutiba wis den wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu apa poso. Kama kutiba kaya oleh den wajibake alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh. La'alakum menawa ana sapa sira kabeh tak takuna padha takwa sapa sira kabeh. Nah, ayat ini unik. Kenapa unik? Pertama, puasa itu diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah, tepatnya ketika Rasulullah masih di Makkah. Nah, ayat ini dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Padahal kudune harusnya ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu masuk kategori ayat madaniyah. Kalau ya ayyuhan nas makiyah. Nah, ini artinya apa? Tidak semua ayat yang turun di Mekah itu disebut makiyah. Nah, itu cuma memang sebagian besar seperti itu. Nah, terus uniknya yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ini menggunakan nida dengan ya nida plus ayyuha. Nida itu panggilan. Kalimat panggilan kok ada lafaz ayyuha itu berarti halus. Cara misale kula nimbali, misale sinten kula nimbali Mas Nafi. Kakang Mas Nafi. Nah, kaya ngono kuwi model. Niku nama ayyuhane. Beda nek ya Nafi. Nah, kaya lho ngono kuwi. Kasar. Ketika ada tambahan ayyuha itu berarti maknanya lebih halus. Di samping itu setelah nida ada alladzina amanu, ada isim mausul yang bertemu dengan amanu fi'il madi. Kudune kan nyuwun sewu secara bahasa Arab. Ya ayyuhal mukminun kan cukup. Hei wong kang padha iman. Nah kira ya ayyuhal mukminun sama dengan ya ayyuhalladzina amanu. Loh kenapa kok harus menggunakan ya ayyuhalladzina amanu? Ya itu urusannya Gusti Allah. Ya rampung gak usah ngaji nek ngono. Tapi ini pancen urusane Gusti Allah. Itulah kenapa dalam mempelajari Al-Qur'an, dalam mempelajari surat ayat yang ada di Al-Qur'an, kita tidak cukup hanya melihat terjemahan. Terjemahan nggak cukup, tapi butuh mengkaji tafsir. Kenapa? Karena di dalam tafsir ada beberapa alat, ilmu alat yang digunakan untuk memahami ayat Al-Qur'an. Salah satunya ada nahwu shorof, ada balaghah dan lain sebagainya. Kita sebutnya sampai buku gak rampung. Nah, terus yang ketiga, bedanya ya ayyuhalladzina amanu kalau ya ayyuhal mukminun. Kalau kita sebut mukminun berarti posisi dia seorang mukmin. Ya, padahal derajat keimanan itu
yazidu wa yanqusu. Iman kuwi kadang munggah kadang mudhun, abdon. Kuwi iman. Iman itu munggah mudhun. Tapi kenapa kok pakai alladzina amanu? Ya karena kita manusia niku tidak selamanya mandek stuck pada kondisi keimanan tertentu. Kita kadang keimanan naik, kadang turun. Poso-poso ngene iki wae keimanane pas sudah naik. Soalnya isu-isu ora ketok kopi. Gitu, isu-isu wis langsung maca ayat Quran. Mau ngerti kuwaget men Pak. Mau maksudnya maca ayat Quran. Masya Allah, itu jarang-jarang. Apa biasa nih. Ini berarti keimanannya dek munggah, nembe munggah. Nah, ini keimanannya mudun. Keimanannya mudun. Oh ternyata baca Quran boten lillahi ta'ala. Tapi ben asal mesin. Langsung mudun. Ayo, kan munggah langsung. Nah, ini contoh yang tidak baik ini. Contohnya Mas Yuda. Lah sebutan alladzina amanu itu menggunakan isim mausul. Kalau kan saya pernah belajar nahwu, isim mausul bertemu dengan fi'il madhi niku dalalah alat ta'kid wa tausik. Dalalah alat ta'kid itu penguatan wa tausik. Tausik niku apa? Kepercayaan, mempercayakan. Jadi wa tasliyah dan hiburan. Artinya kita semua dipanggil oleh Allah dengan sebutan amanu. Keimanannya wis nempel kabeh. Berarti wis iman kabeh. Senajan iman kita naik turun nih Gusti Allah nyebut kula panjenengan sedaya mengkhitopi kita dengan sebutan amanu. Itu wis iman kabeh. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba wis den wajibake. Diwajibkan. Loh kenapa enggak pakai kalimat misalnya furido, aujaba yujibu misalnya. Tapi kenapa pakai kutiba? Hal ini menunjukkan hadhil ayat dulu ala anar Ramadan, ala anas siyam, bahwa puasa itu maksusun fi syahri Ramadan. Bahwasanya puasa yang diwajibkan ini waktu yang sudah ditentukan. Lah waktu ditentukan ini ada caranya. Ada tata caranya. Caranya menentukan puasa itu bagaimana? Cara menentukan puasa seperti yang kita ketahui ada dua cara. Yang pertama mengikuti hadis Nabi, sumu liru yatikum, waftiru liru yatikum. Mulai puasa sampai wajib puasa ketika ru'yatul hilal. Waftiru atau berbuka silakan berbukalah ketika juga melihat hilal, artinya Idul Fitri ditentukan oleh hilal. Tapi ada yang dengan menghitung atau hisab. Kenapa? Karena mengacu pada ayat yang umum. Faman syahida minkum syahra fal yasum. Syahida di sini maknanya tidak harus melihat secara langsung, tapi bisa melihat dengan akal, yaitu dengan hisab. Kenapa? Karena kita ketika syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan bukan berarti dhewe iki ngecani Gusti Allah, tapi kita bisa melihat Allah bi aklin wa bi qalbin, dengan akal ataupun dengan hati. Mula Indonesia bijak ketika sidang isbah yang digunakan ya ruqyah ya hisab. Ruqyahnya ini berapa derajat? Ini karena penentuan derajat ditentukan oleh hisab. Enak Indonesia ngoten kuwi ben akur. Lah nek ono sing akur, ya kuwi bukan salah negara, salah awake dhewe. Ya malah enak to misal posone gak padha. Misale mboten padha ya anggap ae poso dhisik kuwi latihan poso. Anggap ae posone keri alhamdulillah. Aku ya ngono poso keri to. Poso keri bodone disi enak kuwi. Boten tadi kita sesuai dengan apa? Sesuai dengan imam kita, karena nanti kalaupun salah yang menanggung itu bukan di kita, ini imamnya enak itu di makmum. Makmum salah dia orang dosa, tapi imam salah lho dosane makmum sak masjid. Ngira ngono kok sing royan dadi imam. Waduh. Nah nggih.
Mulane pengen dadi dekan kudune duwe cita-cita pun pondok kesempurnaan gitu jika nanti apa niku simbol ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam diwajibkan puasa. Lah puasa itu apa? Puasa ki apa jane? Asyamu awisaumu nek definisine kan al-imsak al-imsaku an kulli muftirat. Al-imsaku an kulli muftiratin. Imsak niku njogo. Kalau bahasa di kitab ini, di kitabnya Sunan Al-Habib Alwi Asyadov, nah niki dimaknai poso, saum itu at-ta'abbud lillah. Ta'abbud lillah berarti niat pertama harus niat beribadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan bil imsak an kulli muftirat. Dengan menjaga diri imsak. Mulane ana bahasa imsak itu berarti wajib njogo. Njogo dari apa? Dari kulli muftirat. Segala sesuatu yang membatalkan puasa. Segala sesuatu yang membatalkan puasa. Loh, lah terus apa wae sing batalke poso? Sing batalke poso ki apa wae? Di sini ada ungkapan, ada apa namanya kalimat dalam kitab takrib. Alladzi yuftiru bihi asyamu asyratu asya. Yang membatalkan puasa itu ada 10 macam. Ada 10 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, mawasola amdan ilal jaufi awir roksi. Segala sesuatu yang dengan sengaja masuk pada lubang yang ada di tubuh maupun kepala. Segala sesuatu yang masuk, artinya masuk ini berarti ke dalam. Nah, mulane napa? Contoh, misal Pak Nafid nyuwun sewu, rada-rada ana cai opo misale. Misal, lah poso itu aku dudune mboten nang jogo. Ila jauh mlebu sampai kerosong ngene-ngene niku. Piye-piye. Ya tosok piye saking pokoke garing-garing ngono misale. Niki dakake iki poso. Dakake po. Itu piye? Termasuk hidung. Hidung pun demikian ngupil tok sithik ngene wae. Mosok tak teke ya. Kok ala pendilan ngoten. Nek ngupile masuk ke sini betul apa? Tapi kalau THT mungkin sampai dalam. Kira sini aja deh, Pak. Kalau sini aja. Lah kan THT dalam ini istilah. Istilah di sini artinya apa? Jika memang kita sakit atau memenuhi pemeriksaan, kayak dene misalnya tes PCR, ya swab, itu enggak masalah. Kenapa? Karena ada tujuan. Orang mau nganu upil, mau menjero ngono enggak. Itu jauh. Apa maneh kalbu bangun. Contoh malih misalnya. Mas Riki kan hobi renang. Ben kena kabeh. Mas Riki anggap mawon hobi renang. Lah kok pas renang, berkutuk lho. Lah biasanya ngomong ngono kuwi. Nah, biasanya ketika ada dorongan keluar pasti ada celah untuk masuk. Nah, makanya orang tetap dalam air niku yang membatalkan puasa senajan kalau rasane. Makanya jangan berenang di siang rugi. Nah, niku. Yang kedua, wal fitnah fi ahadis sabila ini. Wal fitnah fi ahadis sabila ini. Melakukan pengobatan, al fitnah niku melakukan pengobatan. Tapi dengan cara memasukkan sesuatu di jalan dua, kubul kali dubur. Itu juga membatalkan puasa. Misal, Pak Tommy sebelit, apa jenenge kuwi ora iso metu-metu ngono ki lho. Ya, gak iso metu, sebelit ya belen. Iki di ngapunten nek untuk sarus sithik bikin gak sarus gak asik. Lah kan dilarang tumbas obat. Obatnya kan berarti kudu dilebokke lho, Ben.
Nah, nah, ini kita tak nyebut iklan ya. Nah, ini cara pengobatannya kan tidak dimakan. Ampun, wah pingsan loh. Tapi dimasuki dipenyet. Jeris, ngono rasanya. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Termasuk nyuwun sewu, orang yang di rumah sakit terus dipasang selang. Kubulnya dipasang selang untuk jalur kencing, itu juga membatalkan puasa. Tapi syaratnya amdan, disengaja memang. Beda nek misale Pak Nafi orang sengaja, ujug-ujug lungguh nang kursine ana apa? Pensil sing ngadeg ngene. Itu mah blek. Aduh. Nah, itu buat tidak membatalkan puasa. Nggih. Soalnya apa? Soalnya tidak bisa aja. Batalin saja. Jadi kurang gawe ya disengaja kalau ngono. Nah, itu yang kedua. Ini langsung ditanya misalnya ini apa? Ibu-ibu ya. Itu cebok bagian depan itu kan terkadang sampai bersih kan sampai masuk ya gerigi kita kadang kan air sudah masuk, kalau masuk sedikit itu nggak apa-apa ya. Ya saya ya untuk disiram ada mulut luar, ada mulut ya. Cawi cebok, apa namanya istinja itu tadi. Itu kan mulut luar. Tangan terusan ini apa? Mulut luar. Soalnya kalau mulut dalam, kalau tangan masuk sampai ke mulut dalam itu pasti ada rasa tersendiri. Nah, biasanya tetap masuknya di mulut luar untuk membersihkan kotoran. Itu biasanya di mulut luar itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk mulut dalam itu yang membatalkan puasa. Bahkan saya orang membatalkan puasa. Engkau dihukumi koyok istinta. Karena ada rasa ir-ir ini. Jadi ini masuk nanti penjelasan selanjutnya. Masuk pembahasan selanjutnya. Oh, mudeng mau piye? Ya. Sabun apa itu enggak masalah, yang penting mulut luar. Kan ada dua mulut di situ. Ya, kurang ngerti soalnya pas bojoku bukaan tak periksa dhewe. Ngambil bukaan piro ten kula gayangi dhewe. Dan mangken wis ada dadi wis meh amet bukaan lho buka gowo kok. Dibudan biasanya kan sakit ya. Enggak sakit diraos ki. Jadi kan Biasanya kan mana baru bukaan. Ya, ada pembahasan tersendiri loh teman-teman. Kasihan yang belum nikah. Kata perempuan tidak pernah, saya juga pernah di awal dewe ngoten niku, tapi cuma dirasakan. Lah biasanya kraose istri mulai terasa. Mulai banget sampai niku biasanya sudah 4 ke atas. Ini biasanya lagi kan. Lanjut nggih. Nuwun nggih. Nggih. Kita punya gitu ya. Tapi kalau masa punya orang lain. kalau bisa ada sesuatu benda yang masuk dalam tubuh kita tapi tidak melalui lubang seperti infus, suntik, nah itu hukumnya gimana? Untuk sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita tanpa melalui lubang, niki nanti bila niki yang nanti ada apa namanya? Ada penjelasan di tafsir. Tafsirnya ya kan. Ketika yang masuk itu berupa obat, murni karena butuh obat. Dia sakit, obat ini harus masuk ke tubuhnya tanpa melalui lubang karena sedang puasa. Maka satu-satunya jalan lewat suntik. Itu sudah disepakati oleh ulama, tidak masalah.
Tidak masalah. Kenapa? Karena untuk mengobati penyakit. Jadi meskipun dia puasa karena mungkin sanggup puasa ya, terus akhirnya suntik ke bidan yang entah niku disuntik mbuh apane sing penting suntik niku berarti tidak membatalkan puasa. Lah kalau infus itu pada zaman Rasulullah dan zaman sahabat, zaman ulama salafus saleh belum ada pembahasan seperti itu. Akhirnya ulama-ulama al-mu'asir, ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi, seperti Wahbah Zuhaili dan lain sebagainya itu berbeda pendapat. Ada yang ada yang berpendapat bahwa infus ini tuh dikiaskan dengan suntik sehingga tidak masalah karena masuk ke tubuh tanpa lubang. Tapi ada lagi yang berpendapat Wahbah Zuhaili dan beberapa ulama yang bukan kubunya Syekh Yusuf Qaradawi, karena ini ada dua pendapat istilah. Ada yang tetap membatalkan. Loh, kenapa membatalkan? Karena infus bukan obat. Infus itu isinya nutrisi, makanan. Walaupun tidak membuat kenyang, tapi membuat tubuh segar, fresh dan lain sebagainya. Nah, kandungan zat yang masuk ke dalam tubuh ini, kalau berupa sesuatu yang bisa menyegarkan, sesuatu yang bisa membuat fresh semangat, itu menjadi batal. Imbasnya, dampaknya nanti meskipun kan gini, asap imbasnya nanti ke asap. Asap masuk ke lubang sebenarnya kan nggak batal ke poso. Misalnya jenengan Bu Fitri masak terus ngambu baunya asap itu kan tidak membatalkan puasa. Pak Nafin dilalah nembunyinya Pak Kanti terus dipentut taut gabung berarti tidak membatalkan puasa. Nah, tapi berbeda dengan orang yang merokok. Merokok kan jadi mengeluarkan asap, tapi tetap membatalkan puasa. Kenapa? Karena wong sing ngerokok biasanya terus seger, ada sensasinya. Itu berarti vape, rokok, sisa dan lain sebagainya membatalkan puasa. Perbedaan pendapat ulama ini bisa dipilih. Cuma khusus untuk mazhab Syafi'i merojihkan warojih indah Syafi'i itu ketika infus masuk rokok itu membatalkan puasa. Mulane Mas Yuda gak wani rokok. Ya, nunggu bengi yang donor darah gimana? Donor darah ketika puasa. Nah, yang penting sampai kuat. Donor darah itu kan tidak memasukkan, tapi mengeluarkan. Jadi ora apa-apa. Cuma kuat apa ora kan ngoten. Gak poso wae gliyeng kok akhirnya. Nah niku. Mending kita tunggu waktu berbuka. Wal qai'u amdan. Yang nomor 3, wal qai'u amdan. Hal-hal yang membatalkan puasa itu muntah secara disengaja. Kula panjenengan sedaya iki cara muntah, tapi kok disengaja itu batalke puasa. Dene mboten disengaja, misal koyo winayah numpak bis bisa dilalah balapan kanan kiri turun dari bis gak masalah, tidak batalke puasa. Senajan nanti muntah cecek lah gak batalke puasa. Beda ketika misal Bu Inayah naik bis wis ngerti nek misale megang HP kuwi gare ngelu muntah. Iki kan berarti wasilah untuk muntah. Alat sing garai muntah. Dhek sengaja HP-nan ora penting padahal. Padahal wis ngerti, dia sendiri mengerti kalau dengan melihat HP pasti akan mumet terus muntah. Itu dianggap apa? Sengaja. Karena dia sudah tahu dengan wasilah ini muntah. Beda lagi hukumnya ketika saya misalnya HP-nan gak garai muntah, itu beda. Karena hukum itu berbeda sesuai dengan orangnya. Nah, itu. Ini tidak puasa ya. Iya, saya tidak puasa. Iki gak poso pamer-pamer. Nah, nggih.
Misal puasa pakai iki disogokke ngene terus disuwedot kira. Lah, itu karena ada rasanya batas. Tapi karena hanya menikmati aromanya. Menikmati aromanya dari luar gini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena enggak disebrokke. Nah, kalau ini pengen Bau apa enggak apa-apa mau bau tok. Wong nyuwun sewu nggih, misale jenengan duduk di halte, sampingnya jenengan rokok, terus dilalah wong ki rada celana adi. Oke, ngene kan. Ngono misale. Nggih ta? Niku mawon tidak membatalkan puasa kita kehirup. Tidak batalke. Karena tidak sengaja nyobroke bahasane kan teman-teman. Muntah yang disengaja contohnya wau utawa misale teko di ngeten iki disobrok-sobrokke. Lah niki kan garai napa mbatalke poso. Terus yang keempat wal wata'u amdan fil farji. Yang membatalkan puasa lagi adalah wati atau jima di siang hari. Jima di siang hari ora membatalke poso, ning kena kafarat. Kafarote puasa 2 bulan berturut-turut. Bolong sedina baleni awal malih. Enake mung pirang menit, lorone rong sasi berturut. Kula iki kadang bingung, misale suwi ra ketemu bojo, ya. Nah iya lah, misal kaya to, ya. Suwi ra ketemu bojo, pulang melihat istri kan semakin cantik. Lah godhone poso ki ngono kuwi. Astu. Akhirnya pengen lendang tubruk wae. Cara gak kelingan poso. Padahal itu larangan keras. Fil farji. Jadi syaratnya ini al wata'u amdan fil farji di tempatnya. Di tempatnya niku tegese nggih di lubang biasanya. Wis ngono wae. Yang ke piro ki mau? Yang kelima wal inzalu an mubasyaratin. Inzal an mubasyarah ora mubasyarah. Tegese ngeten inzal niku kan istimta. Istimta niku ngalap seneng. Ngalap seneng. Cara bahasane Pak Nafik kuwi ya onani lah misale. Itu inzal. Ya. Lah saiki nek durung nikah kan berarti ya kuwi lah. Ya dah. Man zaujatuka as-sabuni. Nah, ya repot. Nah, inzal atau keluarnya apa namanya? Keluarnya mani, baik itu laki-laki maupun perempuan, karena perempuan pun juga keluar mani di gak mbok ngerti mbok mboten pokoknya perempuan keluar mani. Nah, keluarnya mani dengan cara disengaja amdan, tapi apa an mubasyarah minimal dengan persentuhan kulit. Minimal dengan persentuhan kulit. Niku batalke poso plus wakilah kena kafarat kuwi. Lho kenapa harus an mubasyarah harus bersentuhan kulit? Misalnya nih, misal ya. Pak Nafik masih cewek Arab lewat. Ana cewek Arab, kira utawa cewek sing barat ngono ki lah. Pak Nafik teko masih tok. Masih cucu. Misale mau masih tok ujung-ujung mak siapa teles itu tidak membatalkan puasa boten soalnya tidak bersentuhan kulit boten kaya dene orang ngipi di siang hari karena tidak bersentuhan kulit termasuk perempuan juga misalnya ngoten kuwi yang penting tidak bersentuhan ini yo kebangetan ya masih tok wae. Enggak disentuh kulit tapi dijeduk-jeduk nang liyane. Itu kan berarti ada usaha. Makanya an mubasyarah itu artinya enggak harus didemeh. Cul setang pun bisa, tapi cul setangnya kalau di tatap. Oke. Bisa orang tuyul nih.
Terus ngene malih misal karena mungkin saking suwene pengen nikah kok kali nikah itu kan pengaruh ke ejakulasi dini biasanya kan gitu. Misalnya Pak Nasir teko mlaku. Lah kok nyuwun sewu kejawil. Mira kejawil. Dia nggawa kaos terus masih ana cewek cantik jalan. Kejawil sing golan kulit. Langsung maksa. Nah, itu batal. Soalnya ada unsur persentuhan. Mulane nek gunanya mundur, mending mendekati buko daripada kok dijawil malah enggak. Nomor 6 wal haidu. Lan haid juga membatalkan puasa meskipun misal kurang sak menit ame buko. Paling nyebelin kan ngoten kuwi. Wis ngenteni pun masak-masak duduk bareng keluarga. Duh, Mas batal. Ya alhamdulillah ganti. Soalnya langsung tetap batal meskipun kurang 5 detik. Nah, yang penting pas belum masuk waktu iftar. Pak, meskipun itu baru coklat Baru coklat pun kalau itu memang darah haid, artinya ngeten, ketika keluar darah itu berarti kita harus membatalkan puasa kita. Lah kok ndilalah hitung-hitungane darah haid kok dereng memenuhi waktu haid, kan berarti istihadah. Nah, walaupun itu ternyata istihadah, ya enggak masalah. Karena ketika keluar darah wajib membatalkan. Pak, sekalian hitung ke Pak. Baru izin waktunya malih. Wonten mangke melebar malah. Mangke melebar. Soalnya hitungane niku angel terus. Hitungane kan per jam, bukan per hari. Iya, Per jam. Misalnya dina iki mak cerit, iku dihitung cerite iki sampai pirang jam. Nanti malah ini kan Bayarannya baca menjelaskan ini bayarannya apa biasa orang itu kan yang jadi kebutuhan ngeten mawon kita bahas ketika ngaji biasanya nek kita pikir jane apa lah mlebu-mlebu nah niku kan urung dikon mlebu ya ora mlebu Tanggal bisa masuk. Pokoknya ngoten iki. Hitungane tiap kali keluar hitung jam, boten hitung hari. Dadi metu mak cerut misale. Kok sedina gak metu ya ora dianggap sedina, iki dianggap pirang jam. Pas cerut iki pirang jam. Mangke ditambahke sampai turun 15 hari, itu masuk sehari semalam enggak apa jenenge di hitung formulasinya niku wau hitungane. Nek 15 hari kok jumlahe kuwi 1 hari 24 jam berarti berarti gek sesuk di sahur misale. Kok salate dikodok misale kan ngoten. Dan lain sebagainya. Lah sok pahame sok. Dek muni Soal bahasa itu sing kuwata. Kudu ditulis iku rumus. Nah, nek pengen simpel, ngene ning sewa, buku pengen sewa itu ada cara menghitung secara komplit. Berboyo. Sena. Wal nifasul lan nifas. Nifas juga membatalkan puasa. Wal jununu lan edan. Gila juga membatalkan puasa. Gila yang tidak yang baik disengaja ataupun tidak. Disengaja ki artine misale lorati dibuat ketenanan sampai stres. Nah, itu. Niku mbatalke poso plus wajib ngondok sok nek waras balik. Itu kan bawaan awal berarti. Kalau bawaan awal wal igma'u kullil yaumi dan igma' alaih niku kaya pingsan terus metu busane. Ayang niku mbatalke poso. Waridah dan murtad. Itu hal-hal 10 hal sebagaimana yang ada di takrib yang membatalkan puasa. Lah kewajiban puasa niki wau tidak hanya khusus untuk kita umatnya Nabi Muhammad. Tapi kados ten ayat niki kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa ini juga sudah diwajibkan pada umat-umat sebelum
sebelumnya. Bahkan umat Kanjeng Nabi awalnya dulu itu puasane hampir mirip dengan puasanya Nabi Ibrahim. Sebelum disyariatkan puasa Ramadan, yaitu puasa setiap bulannya itu mingkul syahrin salah satu ayam. Setiap bulannya puasa 3 hari dan hari Asyura itu wajib dulu, tapi kemudian ayatnya di nasah mansukh barulah muncul ayat kewajiban puasa Ramadan. Jadi semua nabi itu juga punya syariat puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita bisa mendapatkan derajat ketakwaan. Uniknya puasa ini dimulai dengan keimanan dan diakhiri dengan ketakwaan. Maknanya iman itu keyakinan, mula nek poso kudu yakin sih. Tapi apakah puasa kita ini berimplikasi atau tidak? Nah, itu yang harus kita koreksi. Engko berposo bodoh wae meneh. Berarti kan ngoten. Padahal puasa ini harus berdampak pada peningkatan rasa takwa kita. La'allakum tattaqun. Ayyam ma'dudat. Ing dalam pira-pira dina ma'dudatin kang den wilang-wilang tegese muaqqatah. Berarti puasa Ramadan waktunya sudah ditentukan. Faman mongko utawi sapane wong kana iku lamun ana sapa man mingkum saking sira kabeh maridon iku lara. Au ala safare utawa ing atase safar. Bebar diah musafir. Fa'idatun mongko wajib milang-milang min ayyamin saking pira-pira dina ukhur kang liya. Jadi ketika kita sakit misalnya, kita boleh tidak berpuasa, tapi wajib qadha. Kita safar bepergian juga boleh tidak berpuasa, tapi wajib qadha. Pertanyaannya kemudian, loro sing model apa sing oleh gak poso? Lho kaya Pak Nafi loro ati yo gak poso, padahal wis panganan bendi. Mending setiap hari kan sakit hati. Lah kok batal iki? Stres bareng. Aku dhewe. Aku ya, makanya lagi punya. Sakit yang diperbolehkan tidak berpuasa itu harus ada keterangan resmi dari orang ahlinya. Berarti dokter. Ketika dokter menyarankan nggak usah puasa dulu, karena kalau puasa nanti tambah parah. Nah, itu boleh tidak berpuasa. Tapi kalau dokter masih menyarankan lebih baik puasa biar nanti tambah sehat, tidak boleh berarti muka. Mboten angsal tidak berpuasa. Karena kuncinya niku wau anjuran dari dokter. Begitu juga musafir. Ada 2 syarat musafir. Orang juk mentang-mentang lunga ora poso. Mboten, ada 2 syarat. Syarat safar yang pertama yaitu masyafah jarak. Jaraknya sebagaimana jarak orang boleh mengqashar sholat. Berapa itu? Paling sedikit mungguh pira-pira ulama. Ini kan banyak sekali versi yang berbeda-beda terkait dengan masafatul syafar. Kenapa? Karena tolak ukurnya itu dulu pakai tolak ukur Arab. Biasanya orang bersafar boleh mengqashar sholat itu jika safarnya sudah lebih dari 2 marhalah atau 4 burud atau 16 arsah. Nah itu kan ukuran-ukuran Arab. Kemudian dikonversi ke ukuran kita jadi beda-beda. Yang paling sedikit pendapat yang diterima oleh para fuqaha ahli fikih itu 80 km. Yang paling banyak dan ini yang diikuti oleh mazhab Hanafiyah itu 96 km. Jadi tengah-tengahnya kalau kita antara 80 sampai 96 sudah boleh mengqashar sholat. Boleh tidak berpuasa jika bepergian. Itu syarat pertama. Tapi syarat kedua juga harus memenuhi baru boleh tidak berpuasa. Apa? Bepergian harus keluar dari rumah sebelum sholat subuh.
subuh. Kayak pulau misalnya dari Jambu ke sini kalau dihitung lebih 80 kilo. Lebih, cuma karena saya keluarnya dari rumah itu pada subuh, berarti nggak boleh misalnya kalau ujung muka. Sama halnya dengan sholat jamak kosor, jamak dan kosor. Kita kan tidak boleh menjamak sholat di dalam desa. Misal jenengan bepergian jauh, pergian sini Jakarta atau Jakarta pulang lah, pulang. Dilalah waktu ngelewati maghrib isya. Wah tak jamak takhir wae, misalnya gitu ya. Jamak takhir wae karena dari bandara sudah maghrib, tak takhir wae sampai Semarang misalnya. Lah kok dilalai jenengan supe lupa tidak menjamak dulu, tidak sholat dulu sampai mlebu desamu. Nah, mlebu desamu niku wis gak oleh jamak sholat. Karena jamak maupun qashar sholat itu harus di luar desa. Mboten kecamatan ya. Mboten kecamatan, balad dimaknai desa. Balad dimaknai desa. Jadi nek nggone masjid tangga ora apa-apa tangga desa. Nampir sih ya sapa ngerti oleh upa gratis. Itu omah ta desa? Desa balad. Oh nek napa? Desa ya. Nggih. Nek kula niku kan KTP Mejobo. Nah, itu pripun? Ya koyo aku berarti ya KTP Semarang, omah kuno Dimbo. Nah, artinya gini, Tempat tinggal ya. desa yang kita gunakan itu kita mukimnya di mana? Mungkin gitu aja. Mukimnya di mana? Mukim itu kan yang melebihi 3 hari plus mustautin di mana menetapnya di mana. Karena nanti di istilah fikih itu dibedakan antara mukim dan mustautin. Contoh ketika saya di sini 3 hari lebih, maka saya sudah termasuk mukim. Tapi misalnya kalau Jumatan di desa sini, misal desa iki Jumatan jumlahnya kurang dari 40. Dilalah ketambahan aku jadi 40. Posisi saya tidak menetap di sini meskipun mukim saya belum mustautin, maka Jumatannya orang sah. Karena kalau tidak mustautin tidak bisa menggenapi kekurangan. Niku pandangan awal, soalnya diterus-terus kayak engko dawa. Padahal harusnya jenengan 5 hari loh di sini ngomong telu. Lebih contoh. Gara-gara lagi oke ngene iki. Gara-gara lagi oke ngene iki. Nah, saiki mau di mau. Nah, min ayam itu wajib kodok. Orang sakit ataupun safar tetap kewajiban mengkodok puasa. Ngodok puasa. Kecuali wa alal ladina lan ing atase wong akeh yutikunahu. Kang aila yutikunahu tegese ora kuwasa sapa wong akeh hu ing poso. Kenapa? Karena beban usia wis kadung tuwa. Yutikunahu niku wis kadung tuwa. Ada orang sepuh yang sudah nyuwun sewu, sudah pikun dalam tanda kutip, itu kan nggak mungkin puasa. Dan atau orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, wis sakit wis nggak mungkin ibaratnya sembuh wis nggak wis rodo abot, itu boleh tidak puasa dan tidak mengkodok. Tidak puasa tidak mengkodok, tapi bayar fidyah. Pertanyaannya berhubungan dengan ini. Nek ono ibu-ibu hamil utawa menyusui. Ketika ada ibu-ibu hamil atau menyusui, dia dianjurkan dokter jangan puasa dulu misalnya. Kan boleh nggak puasa? Boleh. Sekarang dia perasaannya piye? Dia gak poso, dia tidak puasa itu karena takut kesehatannya saja, ataukah takut kesehatan dia dan kesehatan anak?
ataukah hanya takut kesehatan bayinya saja. Kalau memang dia, si ibu ini tidak berpuasa karena takut kesehatannya plus kesehatan ibu dan anak, maka dia tetap wajib qadha. Wajib qadha. Mbok kuwi hamil, mbok menyusui kok pas muka mboten poso. Entah hamil atau menyusui. Dan dia takut kesehatan dia serta takut kesehatan dia dan anak, maka hukumnya wajib qadha, tidak boleh fidyah. Persoalan yang kedua, jika dia hamil atau menyusui, kalau puasa takut kesehatan anak itu. Misal, aku jane kuat, ini mesake kok anakku gak entuk nutrisi, misalnya. Anakku karena saya puasa, anak saya nanti kekurangan gizi, atau bayi yang ada di kandungan nanti takutnya kenapa-apa, padahal saya gak apa-apa jane kuat. Misalnya seperti itu, maka dia malah wajib dua, ngodok plus bayar fidyah. Jadi tidak ada yang menyatakan dari 4 mazhab ini, tidak ada yang menyatakan hanya boleh bayar fidyah. Soalnya nyuwun sewu kemarin awal-awal Ramadan ketiga atau keempat. Kula ngisi ten kene ibu-ibu. Nang Semarang lho. Nang Semarang tapi daerah Gunung Pati. Ibu. Lah, ibu-ibu itu, kok ngoten? Lah emang piye, Bu? Kula ngoten. Lah, kula biasane mung tak bayar fidyah mawon. Wong terose nyuwun sewu terose yang denger-denger kok kayak gitu boleh. Ya kula bukake kitab. Dingapunten nggih, nek menawi mungkin ada yang lain, tapi kita kan bolehnya mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Dan 4 mazhab enggak ada yang membolehkan hanya bayar fidyah. Wah, berarti biyen aku salah. Biyen pun biyen, saiki. Ya saiki berarti dimulai ki mben gak ngerti kok, nggih ra? Biyen gak ngerti daripada ngodok berbulan-bulan. Nah, kan ibarate niku. Wong agama niku yusrun. Agama niku gampang ojo digampangke. Ini banyak sekali yang memang nyuwun sewu masalah hamil dan menyusui itu menganggapnya cuma bisa terpenuhi dengan bayar fidyah. Itu tidak boleh, tidak cukup. Nah, saat ini bayar fidyah itu tanggal kira-kira. Bayar fidyah, ya. Bayar fidyah itu kan ada tata caranya. Iki kalau materi. Tata cara bayar fidyah. 1. Jika memang dia tidak mampu lagi, berarti yang boleh bayar fidyah tok itu kan 1 orang tua yang sudah pikun, atau yang kedua orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Itu boleh bayar fidyah. Nyuwun sewu misal kula gadah mbah. Mbah kula pun gerah-gerahan tur cara diken poso mboten kuat. Kan mboten ada kesempatan nyaur akhirnya, tidak ada kesempatan qadha. Nah itu boleh kita bayar fidyah. Bayar fidyahnya 1 hari, hitungannya 1 mud minimal. Minimal 1 mud. Itu jika kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i. 1 mud dan harus beras. Harus makanan pokok, tidak boleh uang. 1 mud itu ada takarannya. 1 mud itu sekitar mboten 1 mud itu hanya kurang lebih 7 on. Kurang lebih 7 on. Itu 1 mud. Nah, dan itu harus beras. Artinya harus makanan pokok. Minimal 1 harinya minimal 1 mud. Meh diluwehi mboten napa-napa. Itu kan sudah beda ya urusannya. Tidak usah. Karena fidyah kalau Imam Syafi'i dan jumhur itu cukup mud makanan pokok. Al-qut mudan min qut nggih. Mentah. Ini warung makan. Mangane warung. Nah, nggih. Terus malih. Kalau kita pakai uang boleh tidak? Kalau berdasarkan jumhurul ulama enggak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau
kita pengen pakai uang berarti harus mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Harus mengikuti Imam Abu Hanifah dengan takaran yang berbeda. Berarti uangnya harus senilai apa yang disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah. Yaitu membayar fidyah satu harinya satu sok. Satu sok itu 4 mud. Hitungkan ping 4. Nah itu diuangkan minimal segini. Kalau kita mau bayar fidyah dengan uang berarti harus mengikuti Imam Abu Hanifah. Satu harinya satu sok. Satu sok itu arba'atul amdad 4 mud. Tegese pitung on ping pitu kan gue berarti. Kalau memang pengen diuang, nah mungkin kan ada yang berpikiran ya kan, wah nih saya kayak beras tok urut dimasake, urung lauke, gue lah malah kurang, wes cekane duit wae ben damel misalnya warung, monggo tapi aturannya harus jelas agar tidak terjebak dalam talfik. Dan fikih niku wonten talfik. Talfik iki apa njupuk gampange tok. Njupuk gampange tok. Contoh talfik dalam wudu misalnya. Wudune Imam Syafi'i kan cuma sebagian kulit kepala. Imam Malik seluruh kepala. Batale kan beda kira. Lah nek talfik berarti kaya Pak Nafi, wudune mundut Syafi'i, batale ambil Maliki. Sehingga bersentuhan dengan istri dianggap gak batal, padahal wudune tetap batal suami istri. Oh iya ya, kali aku. Bojone wah. Ya batal. Wa alal ladina yutiquna fidyatun miskin. Keterangan terakhir apa? Ketika kita Ramadan kemarin masih punya hutang, ya, ibu-ibu nih khususnya. Ramadan kemarin misalnya masih punya hutang, durung sempat nyaur kok wis ketemu Ramadan malih, maka tetap hutang wajib dikodok plus dendanya bayar fidyah. Misal di hutang pitu nembe disaur 6 karek setunggal, tinggal kantong setunggal kemudian kepanggil Ramadan malih, sudah ketemu Ramadan malih, maka niki Ramadan tetap puasa. Besok setelah Idul Fitri baru ngodok yang 1 hari kok Ramadan dulu plus bayar fidyah 1 hari sebagai denda. Karena kita melewati. Lah kok misalnya sampai Ramadan ya berarti kodoknya tetap 1 fidyahe. Kemarin saya langsung aja kan kena Ramadan ya Pak. Kena Ramadan. Maksudnya setelah Ramadan itu kondisi habis jadi nggak puasa. 29 hari apa 30 hari? Ah, bola, sing ngebos sampean takutnya. Ya, terus setelah lahiran kan masih eksklusif. Sampai di Ramadan ini belum sempat membayar yang Mengkodok yang berarti saya bayar fidyah untuk yang bulan Ramadan. tetap kodok dulu. Kan kodok dan bayar fidyah nanti. Berarti jenengan anggap saja tidak puasa berapa bulan? 2 bulan. Misal 2 bulan, belum. Berarti selama setahun kan harusnya bisa lah kita ngodok, ya kan harusnya. Ketemu Ramadan ini lagi. Ketemu Ramadan ini berarti 2 bulan itu tetap wajib dikodok. Terus kita bayar plus bayar fidyah. Bayar fidyah itu berarti Ramadan pertama dihitung ninggalke 1. Ramadan kedua ninggalke iya. Enggak, bukan-bukannya. Misalnya kita kan hamil tuh kan dalam kondisi hamil dan dalam puasa. Kemudian selama 1 tahun tidak bisa mengkodok juga. Nah, waktu hamil itu kan baik karena eman sama anaknya maka bayar fidyah dia puasa. Omong eman sama anaknya toh. Emang itu wajib itu. Eman sama. Jadi caranya ngeten mawon. Caranya gini. Misal kita nggak puasa berapa hari, itu hitung saja kita nggak puasanya itu kenapa. Itu bisa sih. Misalnya nggak puasa karena eman anak itu, berarti itu yang harus disahur sih. Berarti ngodok plus fidyah berapa hari. Kok ndilalah sampai Ramadannya belum sempat, berarti
Ini wajib ditunaikan dulu, nah, baru nanti plus fidyah sebagai denda. Itu tadi denda karena lalai. Jadi fidyah yang pertama Untuk karena hanya kasihan anaknya. Betul. Nggih. Saya itu kan rata-rata tidak halangan itu ya untuk puasa anak-anak. Hanya kan syaratnya itu yang dibayarkan puasa kodok sama fidyah. Fidyah itu saya berikan dulu gitu. Jadi saya sudah membayar fidyahnya dulu tapi kodoknya belum. Nah besok lagi, nah itu pas ketemu Ramadan belum selesai kodoknya, itu fidyahnya yang ini dibayarkan lagi atau? Enggak, kalau sudah dibayarkan enggak. Oh, Jadi dia hanya tinggal kodok karena belum, plus dendanya itu. Denda fidyah itu tadi karena lalai sampai Ramadan lagi belum dikodok. Denda fidyahnya itu hitungnya gimana? Kan dari Sama. Jumlah itu tadi sama. Fidyah mau diberikan ke satu orang boleh, mau diberikan ke beberapa orang boleh. Yang penting syaratnya hanya dua kalau fidyah. Miskin dan fakir miskin. Kita miskin. Tidak boleh ke mustahik zakat yang lain. Tidak boleh. Karena fidyah beda dengan zakat. Disalurkannya ini melalui lembaga boleh, berarti lembaga itu nanti yang wajib menyalurkan. Kita nggak perlu tahu berarti kalau disalurkan ke BAS misalnya BAS atau LAS atau apa ya kan, LAZIS atau BAS kan bisa. tapi memang yang pondok pesantrennya itu enggak sebenarnya kan buat anak yatim gitu. Karena gini bedanya zakat. Ini zakat itu mustahik ada 8. Kalau fidyah itu sesuai nasnya, sesuai ayat Quran. Ini kan fa'ita'amu masakin, berarti memberi makan orang-orang miskin. Kemudian kenapa fakir boleh? Ini kias aulawiyah, lebih berhak fakir daripada miskin. Maka yang diperbolehkan hanya fakir atau miskin. Janda bagaimana? Janda kalau fakir atau miskin boleh. Tapi statusnya bukan jandanya. Kalau jandanya kan menggoda, ya kan? Lanjut. Garis mata. Yang penting statusnya tadi. Statusnya berarti fakir miskin. Mau itu yatim boleh asalkan yatimnya miskin atau fakir. Okay. Saya sering lihat di Instagram itu ada iklan dari kita bisa peduli gitu untuk membayarkan fidyah. Yuk bayarkan fidyahmu. Tapi tidak ada keterangan fidyah hanya untuk orang yang sakit keras. Nah banyak yang komen sesat ini karena orang kan nggak puasa boleh dibayar pakai fidyah saja. Nah di situ tertulis ada fidyah 15.000 per hari, 20.000 per hari, 20.000 per hari. Jadi bervariasi. Gimana Pak? Itu bisnis ngono ae. Kenapa kita ada lembaga resmi? Contoh misalnya di Muhammadiyah adalah Lazismu, di NU adalah Lazismu. Negara punya Basnas. Kalau kita memang sulit mencari atau sulit ame memberikan kira-kira kangelan, kan kita bisa pasrah ke lembaga itu. Nanti yang misalnya benar salah kan kita sudah gugur kewajiban karena sudah dipasrahkan ke lembaga. Mending gitu saja. Karena nyuwun sewu sekarang itu bisnis berlabel syar'i itu lebih menggiurkan, betul. Padahal belum tentu nanti aturannya terpenuhi dan lain sebagainya. Ya kalau cuma sebatas sunnah. Contoh misal kayak akikoh yang sunnah. Misalnya ono kesalahan gak apa-apa. Ya kalau wajib repot. Dan kalau akikoh walaupun sunnah kan ada tata caranya, ngetok balungnya jangan sampai di luar ros-rosan untuk awal kan ngoten toh. Jadi kudu dipotong tiap ros. Baru nanti nek dipotong ngono meh dimasake ge dicacah ra apa-apa. Tapi itu kan sunnah, jadi enggak masalah ibaratnya. Dan gambar yang ditayangkan gambar anak-anak
itu kita nggak tahu anaknya siapa itu. Nah, ini berarti mending salurkan ke tempat yang pas. Jangan disalurkan pada sesuatu yang tidak pas. Dondong sampai nolawang kayak Paman tatawwa khairan fa huwa khairul lakum wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena puasa itu ta'abbud, tatawwu, maka meskipun kita sakit, meskipun kita safar bepergian, sebisa mungkin jika memang mampu tetap berpuasa. Karena puasa tidak hanya imsak anil muftirat tapi juga urusan ta'abbud, tatawwu, ibadah dan tatawwu. Nah, niku. Pun niku monggo nek menawi wonten tambahan pertanyaan sebelum saya tutup. Pak, itu mulai puasa itu imsak itu apa adzan subuh? Sebenarnya itu gue. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah masih menyuruh makan ketika terdengar adzan. Terdengar adzan, tidak ada penjelasan subuh. Terdengar adzannya Bilal, kan? Hadis ini dikuatkan kalau dalam bab jarah wa ta'dil, dikuatkan hadis yang lain. Hadisnya Siti Aisyah. Siti Aisyah mengomentari redaksi hadis tersebut bahwa saat itu Bilal niku adzan untuk apa? Membangunkan orang biar sahur atau biar sholat malam. Karena fajar kadib. Sementara adzan yang kedua, fajar sodike itu Ibnu Umi Maktum yang disuruh adzan. Jadi sahabat Ibnu Umi Maktum. Nah, ketika Rasulullah berkomentar, tetap kulu wasrobu hatta, sehingga apa? Tusma. Nanti sehingga kita mendengar adzana Ibni Umi Maktum. Artinya apa? Ketika masih adzan Bilal pertama, itu boleh kita masih makan. Tapi hatal imsak, engko wis imsak, gek wis kudu leren. Dadi gak oleh hatta niki kan gak sak sira-sirahe. Cara misale akal tu samaka hatta roksaha. Kira-kira nyuwun sewu, bahasane kepalanya ikan ikut tak makan mboten? Enggak kan? Saya memakan ikan hatta roksaha. Kula seneng rek kepala. Misal ini umume ya. Kan berarti hatta di sini si kepala ikan tidak masuk. Berarti wa qulu wasrobu hatta tasma'u adzana Ibni Umi Maktum, berarti sebelum adzan. Mulane nang Indonesia ada budaya kanggo ngelingke imsak. Tangene kawan, wis salah kawanan. Jarak antara imsak dengan adzan subuh itu biasanya berapa menit ya? Biasanya kurang lebih 10 menit. 10, berarti jeda 10 itu sudah enggak. Boleh ya. Jeda 10 itu, 10 menit ya, itu, intinya sebelum terdengar. Oke, itu kan belum terdengar adzan. Adzan itu pol sampai iki. Masuk waktu adzan. Bukan 1, 2, 3 suap. Artinya gini, ketika kita sudah menyuap, kan dalam zaman biyen boten wonten imsak kan enggak ada jam. Kita sudah makan gini, kok terdengar adzan, habiskan apa yang dilek ngerti. Bukan kemudian misalnya nang piring Dek mangan 10-an adzan. Wah gak apa-apa. Bisa ditambah ngombe meneh. Yang masuk ini loh. Nah, yang masuk mulut ini dihabiskan. Cuma nggih, konsekuensinya nggak boleh minum. Menghabiskan ini. Seret. Yang sudah dipuluk nih wow dihabiskan pun. Lah ngombenya piye? Ya wis resiko.
Pas ngombe Pak, tapi entek wis nyocok terus ini ya dilanjutkan ya. Yo, nek wis ngombe ngene, entek yo ora mungkin to sak botol ana ngene terus. Gak mungkin. Sambung, Gak mungkin, mesti cukupnya pasti. Minum gitu. Kalau gelas, nah kalau gelas misalnya kan memungkinkan. Gak apa-apa kan harus menempel. Sesuatu yang nempel. Intinya itu sesuatu yang nempel. Neng yo ojo nyuwun sewu, ojo jenengane pas dahar, iki nek mbok tempel ki ya ampun. Pak, bab lain. Soal sikatan nggawa odol. Iku boleh enggak? Boleh. Besok Boleh. Awan makruh. makro. Bisa malu menjam sikatan piye. Bisa ada adem. Umur aja, Mak. Hah? Mboten napa-napa. Yang diberkati. Enggak apa-apa. Yang penting kan tidak diminum, mboten mawon. Berendam ya boleh. Berendam kalau nggak kentut nggak apa-apa, tapi kan rawan. Kalau rawan masuk ke lubang-lubang yang lain lah. Misal ini Bu Silvi, nyuwun sewu ya. Bu Silvi kan jarang ketemu, begitu ketemu, wah aku kok males sahur sego. Aku tak niru Ibnu Umar, sahure karo ini. Ayo. Lah misale gak sido dahar, sahure ubruk. Misale. Bisa. Nah, begini. Misalnya gini, selesai sebelum adzan tapi kudune, selesai sebelum misal setengah papat rampung. Setengah papat rampung, terus rampungan lah kok adzan subuh durung atur. Enggak apa-apa. Yang penting sak durunge salat subuh adus dhisik. Ning adus tok lho ya. Mboten tambah mboten. Enggak apa-apa. Jadi junub enggak apa-apa. Ya? Intinya junub enggak apa-apa. Yang penting apa? Tidak pas yo saya tidak amdan. Artinya koyo Ya enggak apa-apa. Udah sopo, Pak. lu gawe sapa sih? Ayo. Menelan ludah itu kalau ludah sudah keluar dari gigi itu nggak boleh. Tapi kalau masih dalam gigi, rasanya kan isih les-les ngono ya. Terus dilap kalau nggak apa-apa. Tapi nek wis metu konggone itu yo ojo mana-mana. Ambune ya. Kalau sudah keluar dari gigi mending dikeluar dan harus dikeluarkan. Ria isih nang jero to. Apa wis sampe ria wis Enggak apa-apa, sing penting orang metu kok untung. Boleh ya? Oke, mekaten demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.